Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik lebaran pada tahun ini dan keputusan ini diambil sebagai bentuk ataupun langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Namun adanya pelarangan mudik pun menuai tanggapan dari pengelola bus. Pengelola menilai pelarangan mudik akan semakin memperparah nasib usaha mereka. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa pemerintah melarang mudik mulai tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2021. Pemerintah memutuskan melarang mudik lebaran setelah mempertimbangkan masih tingginya angka penyebaran dan kematian akibat COVID-19. Putusan ini mengundang beragam reaksi dari kalangan pelaku usaha transportasi, salah satunya perusahaan otobus. Salah satunya Hotman, pengurus salah satu perusahaan bus yang berada di kawasan Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kalau tanggapan saya untuk melarang mudik itu karena kita sudah tradisi untuk mudik dari tahun ke tahun dari dulunya, ngapain mesti dilarang mudik, Pak? Karena kan kita sudah ada vaksin. Vaksin itu nggak gunanya untuk mencegah awal COVID-19 sudah ada. Kita sudah mengikuti peraturan pemerintah, melakukan 3M ataupun memakai masker. Kalaupun mau diadakan sebarannya antigen itu ya terserah, tapi jangan mahal-mahal untuk warga, untuk masyarakat. Kalau bisa harganya ya minimal ya sekitar 30 ribuan, 40 ribuan. Mungkin konsumen-konsumen bis akan mau mengikuti semua aturan pemerintah. Sementara itu sejumlah warga menilai larangan mudik yang dibuat pemerintah pasti sudah terlebih dahulu dikaji. Ya, kalau menurut saya kalau dikaji pemerintah pasti mikirin dampak positifnya gitu. Melarang mudik mungkin karena angka penyebaran COVID karena masih tinggi kali ya. Karena itu mungkin ya ada baiknya sih, tapi mungkin dampaknya buat ekonomi masyarakat sama yang lainnya mungkin agak berdampak juga ya. Apalagi kan kalau mudik lebaran gitu. Pastinya emang momen yang ditunggu buat pulang kampung emang pas mudik kan gitu. Buat ngumpul sama keluarga dan lain. Kita ngikutin pemerintah aja ya, karena pemerintah pasti udah memikirkan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dan juga sekarang kan penyebaran juga masih banyak, COVID masih tersebar kemana-mana. Jadi mungkin dengan adanya pembatasan mudik bisa lebih mengurangi COVID-19, supaya COVID-19 ini bisa lebih cepat hilang di Indonesia. Ini kan Mbak Mimi. Kurnia Lesani Adnan, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) sepakat dan patuh terhadap keputusan larangan mudik yang dibuat pemerintah, asalkan pemerintah tegas tidak tebang pilih. Kurnia juga meminta jika penggunaan genose dimaksimalkan dan harga yang dipatok tidak terlalu mahal. Kami operator angkutan umum pada prinsipnya akan sepakat dan patuh terhadap keputusan pemerintah larangan mudik. Namun yang harus kita sama-sama pahami dan kami minta pemerintah juga tegas dalam hal ini. Kalau alasan larangan ini untuk meredam atau tidak menambah pertumbuhan COVID-19 dalam masa pandemi ini, artinya dengan seluruh moda. Jadi bukan hanya angkutan umum, baik itu darat, laut, udara, dan rel. Berarti kan kendaraan pribadi juga. Nah, dalam hal ini kami mohon ketegasan pemerintah. Ketegasan untuk, kalau memang dilarang, semua dilarang. Kunci semua kota. Jangan. Bagi pengusaha otobus, momen lebaran merupakan saat yang ditunggu untuk menambah pendapatan guna menutupi kerugian operasional selama masa pandemi. Jimmy Chandra, Edwin Arman, Jakarta.